di dunia dan akhiratnya, pecinta sholawat Nabi, hidup berkah 94,7 Erlisa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan. Amin. Allahumma amin. Dan masih di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara menuju globalisasi dan tetap religius. Dan sahabat Erlisa, seperti biasa Mikdad Sa'roni, edisi hari Sabtu 30 Januari 2021 menemani sahabat Erlisa semuanya, menemani pendengar dan juga pemirsa. Dan pada kesempatan kali ini sahabat Erlisa, edisi Sabtu 30 Januari 2021, Mikdad Sa'roni bersama pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Kabupaten Jepara, Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama IPPNU, seperti itu. Oke, langsung saja karena memang waktu sudah menunjukkan jam 4 lebih ya sahabat Erlisa. Dan mungkin nanti jika kalian ingin gabung ya sahabat Erlisa, bisa telepon di 02142999800 atau gabung melalui SMS WA ya di 081805805804. Oke, dan pada sore hari ini sahabat Erlisa, kita juga melakukan live streaming ya sahabat Erlisa di Facebooknya Erlisa FM Jepara dan juga di YouTube-nya Erlisa FM Jepara. Oke, langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir bersama Mikdad Sa'roni di studio Erlisa FM ini. Karena saya ini agak grogi karena ditemani oleh cewek-cewek. Assalamualaikum Mbak Wiwi. Waalaikumsalam Pak Mikdad. Gimana kabarnya ini? Ya alhamdulillah baik. Ini saya manggilnya Pak atau rekan ya? Rekan. Saya masih muda ini ya. Oke. Rekan ya. Rekanita ya. Iya, Rekanita. Saya sampai lupa ini. Iya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan ini pasukannya Rekanita Wiwi ini. Siapa saja biar dilihat sama pemirsa, mogo. Oke, terima kasih. Selamat sore untuk seluruh rekanita yang ada di Kabupaten Jepara maupun juga luar Kabupaten Jepara ya. Kali aja juga ada yang menyimak. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Widayati dari IPPNU Kabupaten Jepara. Nah, ini saya pada kesempatan sore hari ini tidak sendirian. Saya membawa pengurus saya banyak sekali ini. Jadi ada dari sekretaris saya, kemudian juga ada dari bidang kaderisasi. Nanti bisa perkenalan sendiri-sendiri. Oh begitu. Gitu ya. Ya. Satu persatu ya. Ya. Monggo dari sekretarisnya dulu mungkin. Oh iya, boleh. Monggo. Ini sekretaris saya yang menemani saya dari awal gitu. hingga akhir. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Erlisa semuanya. Perkenalkan, saya Sufwatul Mala, tapi biasanya dipanggil Rekanita Lala. Di sini sebagai sekretaris PC IPPNU Kabupaten Jepara. Seperti itu cukup. Oke, cukup. Sebelahnya lagi, monggo. Rekanita siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Amelia Naili Sakinah, biasanya dipanggil Rekan Amel atau Meli, terserah. Amel atau Meli. Saya sebagai sekretaris 3. Sekretaris 3. Sekretaris 1, sekretaris 3. Oke. Monggo selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Risa Wahyuning Tias, biasa disapa Rekanita Risa. Saya dari kaderisasi. Oke. Risa, Amel, Mala. Terus siapa sana? Oh, Mbak Wiwi ya. Aduh, aku terlupakan. Saya tuh grogi nih. Oke, karena memang baru kali ini saya ditemani sama Rekanita ini. Enggak, biasanya kan 2 orang, ini langsung 4 ini.
Oke, mungkin saya langsung ke rekanita Wiwi ini mungkin berkaitan dengan program dari dari PC IPPNU Kabupaten Jepara. Mungkin bisa sedikit disinggung atau dikenalkan program-program apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan cabang. Monggo. Oke, terima kasih rekan. Jadi jadi tak adil manakala kita perkenalan tapi kita tidak memperkenalkan host kita yang sangat kece. Oh gitu. Biasa sudah dikenal dengan host Mikdad, tetapi sepertinya belum dikenalkan kalau beliau juga alumni loh ya, alumni gitu ya? Pengurus pimpinan cabang IPNU Kabupaten Jepara. Begitu. Jadi gitu ya, jadi kita juga harus kenapa kita juga duduk di sini ya? Karena juga ini ada hubungannya begitu. Ya mengingat-ingat masa lalu lah. Ya betul lah. 2 periode yang lalu ya. Oh iya, ya sejak 2013 sampai sekarang ya. Iya, setahu saya yang terakhir 2 periode yang lalu begitu. Oke, monggo. Ya, jadi alhamdulillah periode kami itu mulai dari 2019 awal. Dari tanggal 20 Januari 2019. Kalau SP habis sih sebenarnya sampai 20 Januari lagi di tahun ini. Tahun ini. Tahun ini 2021. Udah habis dong. Ini jadi pengurusan kita di IPPNU itu ada perpanjangan ya. Jadi kita itu ada 3 bulan masa dispensasi itu nanti insya Allah sampai April. Makanya kenapa kita juga nanti akan mengadakan konferensi pesta besar-besaran bagi pelajar loh ya. Gitu. Jangan kemudian diartikan pesta besar-besaran kerumunan dan sebagainya. Pestanya pelajar. Pestanya pelajar ya. Ya, itu nanti direncanakan di bulan April karena memang dispensasi untuk kepengurusan itu hanya 3 bulan sehingga 3 bulan nambah ya. Iya, nambahnya jadi cuma hanya 3 bulan. Januari kan ada Februari, Maret dan juga April. Itulah kenapa kita juga berusaha untuk menaati aturan yang ada. Adanya peraturan kan untuk ditaati ya. Bukan dilanggar. Ya. Begitu. Oke, itu ya. Jadi untuk konferensi atau apa ya biasanya? Ya, konferensi masih sama ya. Kirain udah beda gitu ya. Konferensi berarti nanti di April ya. Ya, kami rencanakan seperti itu sebelum puasa. Sebelum puasa ya. Karena April kan bulan puasa juga. Karena kemarin sempat saya lihat itu ada lomba logo ya. Oh iya. Logonya itu udah ada ya. Iya, berarti yang sebentar lagi ya. Jadi memang kemarin kita habis melaksanakan itu untuk lomba logo dan sudah dapat pemenangnya dari dewan juri yang sudah kita ambil itu ada 3 dan mulai saat itu kita sudah menggunakan logo itu untuk ya bukan promosi sih untuk biar pelajar se-Jepara ini tahu bahwa kita sebentar lagi akan mengadakan pesta permusyawaratan tertinggi. Permusyawaratan tertinggi di Kabupaten Jepara. Ya, begitu. Oke. Mungkin disambung dengan sekretarisnya ini biar gak Bu Ketua terus ini ya. Monggo rekan Itama lagi. Program kerja nggih. Beberapa program kerja yang sudah jalan alhamdulillah diantaranya kaderisasi termasuk penggawanya ini Rekanita Risa ini ada di kaderisasi. Jadi kalau mungkin periode lalu itu banyak sekali menghidupkan ranting-ranting dan komisariat, alhamdulillah di periode ini insya Allah bisa mempertahankan dan memupuk seperti itu. Dibuktikan salah satunya mungkin yang saya tangani itu ada di SP dan atau surat resminya seperti itu kan. Jadi adanya SP ini semakin banyak ranting-ranting, semakin banyak tingkat-tingkat komisariat yang mengajukan berarti atau menandakan adanya keaktifan dari masing-masing ranting tersebut. Alhamdulillah seperti itu di periode ini. Dan nanti semoga sampai di akhir periode nanti semuanya bisa semakin baik, terutama untuk periode depan juga semoga semakin banyak ranting, bukan hanya banyak tapi juga kualitas, karena kan bukan cuma kuantitas tapi juga semoga kualitas dari masing-masing ranting dan komisariat ini bertahan dan justru semakin baik. Oke. Dan ngomong-ngomong untuk sekarang ini ranting IPPNU ya, se-Kabupaten Jepara ada berapa ratus ini?
Kalau dihitung memang ratusan. Oh gitu ya. Kalau dulu kan puluhan saya. Terakhir itu kalau yang periode lalu yang ikut dalam pesta demokrasinya saat pemilihan itu ada 120 itu ranting dan komisariat. Kalau sekarang sudah terdaftar itu 180. 180 ya. Itu hampir sejepara aktif semua ya. Iya. Dan malah justru ada yang beberapa desa itu bisa sampai 2-3 ranting. Wah, itu. Gitu ya. Jadi satu desa tapi rantingnya ada 3. Itu ada 4 dan seterusnya. Oke. Jadi itu ya berkaitan terkait ranting. Oke, mungkin saya ke Rekanita Risa ya. Sekretaris bidang apa tadi? Kaderisasi ya. Mungkin bagaimana ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit kaderisasi IPPNU periode ini. Mungkin kan beda dengan yang dulu kan. Monggo Rekanita. Untuk kaderisasi sendiri alhamdulillah sekarang sudah lebih meningkat. Dibuktikan kemarin dan untuk ke depan ini insya Allah kami akan melaksanakan yang namanya latihan instruktur. Latihan instruktur ini adalah latihan di mana kita menjaring rekanita yang ada di Kabupaten Jepara untuk menjadi instruktur yang nantinya akan memandu acara, baik itu acara formal maupun informal bagi pelajar-pelajar putri khususnya di Kabupaten Jepara. Dan dibuktikan bahwa minat dari rekanita semuanya itu meningkat. Kemarin pertama kali Latin yang kita adakan itu ada sekitar 80 peserta. 80 peserta? Iya. Sekabupaten itu? Iya, sekabupaten Jepara. Dan itu kita adakan 5 kali. 5 kali ya? 5 kali. Kenapa sampai 5 kali itu? Karena kita bukan hanya menjaring yang penting dapat, kita mencari kualitas dan juga kuantitas yang ada. Dari 80 itu dijaring berapa itu? 40. 40 ya? Tapi seleksinya 5 kali deh. Seleksi ketat dan seleksinya itu bukan hanya di satu titik di gedung NU, tapi di berbagai titik. Ada kemarin di Mayong, terus di Pecangaan, di itu. Kalau dulu biasanya screening masih tetap ya? Iya, oh gitu tetap ya. Screening di akhir. Oh di akhir ya. Oh gitu. Lah terus kemarin apa? Penjaringan gitu atau apa? Pra ya. Pembekalan. Jadi sebelum mereka mengikuti latihan instruktur, mereka tuh ada gambaran instruktur itu seperti apa. Terus kemarin juga habis melaksanakan lakut juga ya kayaknya ya. Dan itu berapa peserta itu untuk lakutnya kemarin 40 peserta. 40 ya. Yang dari luar Jepara ada 2. Demak ya. Juga. Oh gitu ya. Ada dari apa ya? Tetangga ya. Ibnu IPP ya. Oke, dan itu mungkin bekal untuk setelah ini nanti ya Rekanita Wiwi ya. Iya, betul sekali. Jadi sudah punya 40 calon calon pemimpin. Oke, mungkin saya ke Rekanita siapa tadi? Amel ya. Sekretaris 3 itu bagian apa ya? Mungkin bisa sedikit diceritakan terus yang sudah dilakukan apa saja, monggo. Sekretaris 3 itu bagiannya membantu sekretaris 1 tentunya Mbak Malah, juga sekretaris 2. Iya, sekretaris 1, 2, 3 itu. Iya. Di bidang apa mungkin? Bidang organisasi. Organisasi ya. Oke. Dan yang sudah dilakukan di bidang tersebut apa mungkin atau hanya sekedar mengikuti atau seperti apa mungkin? Itu kartu tanda anggota. Oh nganu ya, KTA ya. Dan jalan ya? Yes. Oke. Berarti kan kaderisasi itu kan berlanjut ya. Oke, mungkin bisa saya kembali ke Rekanita Wiwi ya, berkaitan tentang masa pandemi ini ya. Ya. Masa pandemi ini kan ya hampir ulang tahun lah. Iya, sudah dong. Kan mulai dari 2019 meskipun di Indonesia Maret ya. Iya, Maret. Ya, hampir ulang tahun ini. Mungkin semasa pandemi ini seperti apa Rekanita Wiwi di cabang sendiri? Ya, alhamdulillah sih. Jadi memang periode kami itu setengah periode normal, setengah periode pandemi ya. Oh gitu ya. Karena memang mulai dari normal dan tidak normal berarti. Iya. Pandemi kan memang gimana ya, mau dibilang normal ya gimana kita. Jadi memang 1 tahun itu mulai dari Maret kita yang awal-awal memang ikuti pemerintah secara penuh ya kita, karena memang awal-awal kan sangat diperketat. Kemudian ada kelonggaran untuk melaksanakan kegiatan selama
memenuhi protokol kesehatan ketat. Nah, saat itu kita kemudian mulai melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Hanya saja memang kita memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan itu dengan catatan mendapat izin. Mendapat izin dari pemerintah setempat, dari Satgas Covid, karena kita juga gak mau ambil resiko, karena kita bolehlah jalan kegiatan kita, program kerja kita, tetapi jangan kemudian teman-teman pelajar se-Jepara itu mengabaikan protokol kesehatan. Makanya kemarin dari cabang sendiri ya ada Lakut kemarin juga kan dilaksanakan selama pandemi. Tetapi sebelum itu kita sudah mengantongi izin dan juga pelaksanaannya dengan prokes sangat ketat gitu. Jadi di seluruh ranting, seluruh PAC juga sama, mereka tetap menjalankan program kerjanya, tetapi tetap ada komunikasi terlebih dahulu. Jadi kita selalu menekankan selama teman-teman ingin melaksanakan kegiatan, kalau di ranting ya silahkan koordinasi dengan PAC-nya, kalau di PAC silahkan koordinasi dengan kami, biar kita juga bisa memantau, dan kalau ada apa-apa kan kita juga yang bertanggung jawab gitu loh. Jadi hubungan antara cabang dengan anak cabang, anak cabang dengan ranting urut gitu ya? Ya harus. Juga yang sangat kita jalankan selama ini itu masalah pelantikan. Pelantikan ya. Jadi selama ini tetap ada melantik gitu tetap ada ya? Selama dia mengantongi izin. Oh gitu. Karena saya lihat di badan otonom yang lain juga seperti itu, karena masa bakti IPPNU itu kan hanya 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun kalau kita diam saja, kemudian tidak ada pelantikan dan sebagainya. Kemudian tahu-tahu udah selesai, kan kasihan. Ya kayak ini tadi kan, setahun normal, setahun enggak. Makanya tahu-tahu selesai kan. Kayaknya baru kemarin gitu. Makanya itu tetap dilaksanakan. Kemudian dengan catatan prokes. Kemudian yang kami tekankan ketika pelantikan, kalau dulu bolehlah mengajukan pelantikan begitu saja. Kalau di akhir ini, jadi di Rapimcap yang terakhir itu kita menyepakati bersama bahwa pelantikan boleh dilaksanakan ketika teman-teman sudah memiliki SP. Artinya sebelum pelantikan itu dilaksanakan memang betul-betul harus koordinasi terlebih dahulu, karena kita juga tidak akan menerima permohonan melantik manakala belum koordinasi dengan PAC gitu. Jadi hubungan antara ranting, PAC dan cabang ini harus sejalan begitu. Oke, saya tadi belum menyebutkan temanya, sinergi pelajar putri dengan akademisi. Mungkin langsung saja ini ya ke Rekanita siapa? Malah. Saya itu kalau nama itu kadang nggak begitu hafal ya. Wong iku gitu ya. Oke, mungkin sinergi dengan akademisi ya. Ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa. Biasanya kan yang tahu tentang teknis kan sekretaris gitu. Monggo Rekanita. Sebenarnya tema ini diambil salah satu latar belakangnya menyikapi beberapa waktu yang lalu, bulan apa gitu, Juli atau apa pernah ada berita yang menyatakan bahwa ada rilis berita bahwa pelajar-pelajar putri di Jepara ini mengajukan dispensasi. Seperti itu gitu, sampai berapa ratus trending topik Indonesia itu. Sampai 200 berapa. Banyak yang terus menyatakan, terus ini beneran apa? Terus sampai akhirnya ada klarifikasi kan seperti itu, yang sebenarnya mungkin konteks beritanya atau judul beritanya dipelintir, yang isinya harusnya siswa usia SMA atau usia pelajar, tapi di beritanya justru menyatakan bahwa pelajar ya. Kalau dikatakan pelajar, apakah mereka masih sekolah? Nah, kami mengambil ini salah satunya itu karena itu tadi mungkin seperti ini, pentingnya pelajar putri dalam dunia pendidikan seperti itu. Entah mereka itu masuk ke dalamnya atau berhubungan dengan orang-orang yang ada di dunia pendidikan tersebut atau yang disebut dengan akademisi. Jadi berlatar belakang seperti itu. Kenapa ada banyak berita mereka mengajukan dispensasi nikah? Ini berarti mereka menikah dan sudah meninggalkan
meninggalkan posisinya sebagai seorang pelajar. Di situ kami ingin menyampaikan bahwa pentingnya seorang pelajar putri ini dalam pendidikan. Meskipun orang-orang banyak menyatakan ilmu kan nggak hanya didapat dari bangku sekolah, dari mana saja memang ada, benar. Seperti kata Gus Mus kan juga seperti itu. Boleh berhenti sekolah tapi nggak boleh berhenti belajar. Betul tapi sekali. di sini kita juga menyinggung bahwa para pelajar putri ini alangkah baiknya jika mereka tetap berada di dunia pendidikan. Dalam hal ini adalah pendidikan formal, sekolah SMA, mungkin dari yang MI, MTS, kemudian lanjut SMA, dan satu lagi untuk bisa berpendidikan tinggi itu kuliah. Kuliah ya. Kenapa kuliah? Kuliah nggak hanya memegang bahwa mereka akan mendapatkan ijazah, gelar dan seterusnya, tapi kan juga mengubah pola pikir. Pola pikir seorang mahasiswa atau mahasiswi ini akan sangat berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah mendapatkan dunia atau tidak pernah berada di dunia tersebut seperti itu. Jadi ya pastinya mereka, beda lah. Karena kan ibu kan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau menurut Sudata begini, anak-anak itu berhak lahir dari rahim seorang ibu yang cerdas, seorang ibu yang pintar. Maka dari itu kami tekankan pada pelajar putri, terutama yang ada di Jawa di Jepara, ini marilah kalau setidaknya bercita-citalah untuk berpendidikan tinggi, meskipun nanti mungkin akhirnya ada yang harus kerja atau mungkin harus menikah, setidaknya mereka ada keinginan untuk terus belajar. Oke. Dan ini semuanya kan ya berpendidikan tinggi semuanya ya. Semoga berilmu tinggi juga ya. Iya, maksudnya kan kalau dulu kan pimpinan cabang itu kan minimal ya S1 gitu, minimal ya, atau enggak S1 ya kuliah gitu. Ini semuanya berpendidikan ya kuliah ya maksudnya ya, hampir semuanya sudah menjadi kebutuhan saat. Oh gitu. Kalau rekannya tapi kan saya tahu ya kan. Kalau rekannya malah ini saya nggak tahu. Oh juga sama loh. Iya, ini yang saya bawa ini semuanya juga ada yang sudah selesai dan ada yang masih proses. Oke, yang belum selesai? Yang Rekanita Risa, ini masih proses. Mahasiswi ya? Iya. Masih mahasiswi ya. Terus yang Amel? Sama. Sudah lulus ya. Baru kemarin. Baru kemarin ya. Oke, jadi kalau di pimpinan cabang ya kuliah, ya ada yang sudah gitu ya. Oke. Ada yang kerja. Oke, karena memang ya harus imbang gitu ya kan, ada yang berpendidikan tinggi dan seterusnya. Oke, mungkin saya ke Rekanita Risa ya. Seberapa pentingkah sih pelajar putri ini berpendidikan tinggi? Mungkin ini kan masih kuliah ya kan. Oke, Rekanita Risa. Terima kasih. Kalau ditanya tentang seberapa penting pelajar putri berpendidikan, menurut saya sangat penting ya. Karena biar bagaimanapun sekarang perempuan dan laki-laki mungkin bisa dikatakan kesetaraan gender. Di mana perempuan juga berhak bersuara, di mana perempuan juga berhak berpendapat, dan di mana perempuan juga berhak beraksi. Nah, di sini mungkin IPPNU adalah organisasi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita IPPNU pelajar putri itu berkegiatan di luar. Nah, di berkegiatan di luar ini bekalnya kita apa? Bekalnya kita adalah pendidikan. Di mana dengan pendidikan kita mendapat wawasan yang lebih luas lagi, mendapat ilmu pelajaran yang lebih banyak lagi, sehingga nanti bisa kita aplikasikan. Kita di pimpinan cabang sebisa mungkin menjadi poros, menjadi contoh bagi pelajar-pelajar putri di Kabupaten Jepara khususnya. Dan contoh ini sangat kita sangat kita haruskan contoh yang baik, sehingga baik di pimpinan anak cabang maupun pimpinan ranting itu tahu bahwa contohnya saja baik. Jadi mereka melakukan apapun juga insya Allah baik. Oke, mungkin bisa disambung sama Rekanita Amel ya yang baru lulus ini. Seberapa pentingnya sih untuk berpendidikan tinggi ini sendiri, monggo? Iya, menurut saya berpendidikan tinggi itu memang penting sekali, apalagi kita dari kaum perempuan yang akan menjadi seorang ibu. Pasti kan kita menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya. Berarti kalau bisa memang harus berpendidikan tinggi. Gitu ya. Oke, jadi memang penting, apalagi saat ini
pelajar putri ini semuanya hampir semua ya. Hampir. Tadi dikatakan rekan itu Hampir. apa semuanya. namanya kebutuhan ya. Kebutuhan. Kebutuhan. Oke, kebutuhan. Jadi koyo nek pimpinan cabang ora kuliah ora pantas ini. Iya, nggak segitunya juga. Oh gitu ya. Kebutuhan masing-masing loh ya. Iya, Kebutuhan kan masing-masing. gengsi kan kalau enggak. Oke, nggak ada seperti itu ya di pimpinan cabang ya, maksudnya wah nggak itu ada. kuliah saya enggak sehingga ada Nggak. gap enggak ada ya. Nggak ada. Ya. Kirain kalau sekarang wah aku minder enggak kuliah gitu enggak ya. Oke, saya ke rekan Nita Wiwi mungkin kuliah dan organisasi, dan ini nanti semuanya ya. Oke. Kuliah dan organisasi. Mungkin ini bagaimana ini dalam memanage waktu antara mungkin ada yang sudah mengajar, ada yang sudah di kantor mungkin ya. Ya. Dalam kegiatan ini seperti apa mungkin? Monggo rekan Nita Wiwi. Iya, jadi memang kita dari pelajar putri khususnya di pimpinan cabang itu hampir semuanya sudah memiliki aktivitas masing-masing. Baik itu yang kuliah, kemudian ada yang ngajar dan yang lainnya, sehingga memang manajemen waktu ini sangat penting sekali, apalagi IPPNU itu kan tidak semuanya mendapatkan izin penuh ketika kegiatan bermalam. Nah, manajemen waktu menjadi sangat penting. Jadi kalau saya sendiri, karena saya juga ada kerja ya, dan itu saya memanage waktu bagaimana kerja dengan berorganisasi. Tentunya kita mengambil waktu yang mayoritas bisa. Karena memang mayoritas bisanya adalah weekend, ya udah kita ketika membuat kegiatan atau membuat pertemuan atau yang lainnya memanfaatkan waktu yang semuanya bisa. Karena kalau dan jangan mendadak. Oh, nah gitu ya? itu kuncinya jangan mendadak, karena Bisa ya mendadak ya. susah karena kita sudah di pimpinan cabang, berbeda kalau di ranting lingkupnya masih desa ya, desa mendadak. Ayo kita ngumpul, oke. Ayo kita gibah bareng gitu ya. Kalau di cabang ini kan banyak dari lintas kecamatan lintas kecamatan. Seperti sekretaris saya dari Kedung, dari Kedung. Ya Mbak kesini sekarang, aduh kasihan kan gitu. Belum lagi gitu. Wakil saya juga ada yang di Donorojo. Belum lagi ini kan kondisinya hujan seperti ini. Jadi memang yang pertama tadi memang usahakan cari waktu yang tepat. Kalau kita memang lebih seringnya adalah weekend. Kemudian yang kedua harus di schedule, jangan kemudian mendadak. Dan saya ini sudah alami sejak di pimpinan anak cabang ya. Kalau di pimpinan anak cabang saya masih kuliah, jadi memang dan di kuliah juga saya ikut kegiatan, ikut organisasi, sehingga memang betul-betul harus membuat skala prioritas juga. Jadi harapan kami teman-teman pelajar putri se-Kabupaten Jepara maksimalkan waktu sebaik mungkin, karena waktu tak akan kembali lagi gitu. Kalaupun ada itu akan hal yang berbeda begitu. Jadi ketika memang itu ada kesempatan silakan diambil sebaik mungkin. Jangan kemudian dijadikan alasan. Hujan kemudian alasan ini itu, jangan. Dimana ada keinginan di situ pasti ada jalan. Oke, jadi harus pinter-pinter untuk membagi waktu itu tadi ya. Oke, ke rekan Nita Malam mungkin. Ini kan aktivitasnya mungkin berbeda dengan rekan Nita Wiwi, kan? Yang satu dari Pakai Saji, yang satu dari Kedung. Ini ketemunya nih Jeporo. Tengah-tengah ya. Monggo rekan Nita. Tentang organisasi dan ya manage. Kalau Mbak Wi kerja di kantor, beda saya juga di kantor tapi kantor sekolah. Oh gitu ya. Ini kantor perguruan tinggi kan ya. Bedanya itu. Karena saya mengajar itu tadi hampir sama kayak Mbak Wi, apalagi saya mungkin emang benar-benar kesulitan seperti itu untuk waktu, apalagi ketika malam dan seterusnya. Maka memang untuk mengatur waktu diri sendiri harus tahu kapan, ketika di situ ada kegiatan organisasi berarti hal-hal yang harus diselesaikan di hari itu mungkin dilakukan sebelumnya, seperti itu. Jadi harus benar-benar ketika ini saya ada kegiatan organisasi, berarti apa yang harus saya lakukan untuk mengganti, semisal itu juga bertabrakan dengan kegiatan lain atau melakukan hal-hal yang lain, mungkin itu di kerjaan saya atau mungkin di rumah dan seterusnya, mungkin harus di backup sebelumnya kan begitu. Terutama di pandemi ini mungkin agak sedikit berbeda karena memang kita melakukan beberapa hal itu dari rumah. Dulu pernah mengadakan Rapimcap di Kabupaten Jepara, pertemuan dengan semua PAC itu secara daring. Jadi gitu ya? Diadakan rapat secara Zoom seperti itu. Banyak yang ikut itu ya? Dari banyak juga ya.
semua PAC 16 PAC di situ. Mungkin dulu yang enggak dari Karimun ya Mbak kayak dulu nggak ikut ya. Mungkin saya nggak ada sinyal. Kan jauh ya. Iya, jadi Rapim Capnya kalau biasanya dilakukan di sebuah di satu tempat semuanya datang, tapi di situ dari rumah masing-masing kan begitu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti itu yang bisa diakali atau dilakukan oleh masing-masing individu. Satu lagi sih mungkin yang agak bisa dilakukan oleh rekanita pelajar semuanya yang masih sekolah, yang masih di komisariat itu mungkin bisa lebih maksimal karena mereka itu lebih bisa all out tiap hari mungkin bertemu untuk melakukan kegiatan. Tapi kan mungkin yang di ranting, yang di PAC, di PC itu kan mungkin agak terkendala. Jadi mungkin bisa lebih dimaksimalkan untuk rekanita yang ada di komisariat. Karena sekolah itu tempat untuk mengeksplor kemampuan masing-masing, terutama hal berorganisasi kan seperti itu. Oke, itu ya. Jadi antara kegiatan dan organisasi ya, ini memang pinter-pinter untuk membagi waktu. Tapi kan selama pandemi ini kan banyak waktu ya. Kegiatannya kan dari rumah ya. Tapi juga sibuk ya, ngajar daring dan sebagainya. Sulit ngajar daring. Oke, saya ke rekanita Risa mungkin ya. Ini cara mengaturnya seperti apa ini? Masih kuliahnya daring ya kan? Iya, daring. Kuliah ya, tapi kan daring, tapi kan tetap ada kegiatan dan sebagainya. Ini gimana ya cara mengaturnya? Monggo. Ya. Untuk kegiatan dan juga organisasi, saya beda dengan rekanita Wiwi dan rekanita Mala. Beda. Ya harus beda, semuanya beda ini. Jadi saya kuliahnya di Kudus. Di Kudus ya. Ketika sebelum daring, saya ngelaju dari rumah sampai Kudus itu sekitar 1 jam. 1 jam ya. Ya, kenapa saya memilih ngelaju daripada ngekos di sana? Bukan karena uangnya pas-pasan, bukan. Tapi karena memang ada keinginan dan tanggung jawab di sini. Jadi untuk memanage organisasi dan juga sekolah, saya selalu memilih mana sih kegiatan yang menurut saya itu sangat harus saya kerjakan atau sangat harus saya lakukan. Jadi untuk kegiatan di organisasi tetap tidak saya tinggalkan, tetapi saya tetap memprioritaskan pendidikan saya. Meskipun saya perempuan dan nantinya juga saya tidak tahu akan jadi seperti apa, tapi pendidikan tetap menjadi hal yang nomor satu. Nomor satu ya. Iya. Masih semester berapa ini? Masih semester, doakan saya. Oke, jadi dan untuk saat ini daring udah nggak PP dong Jepara Kudus. Tapi masih sering PP karena di sana juga ada organisasi. Oh gitu juga. Sana organisasi, sini juga organisasi. Oke, kalau di cabang kan kaderisasi ya. Ini dalam pandemi ini seperti apa mungkin kegiatannya mungkin? Selain tadi ya ada lakut apa itu? Iya. Selain lakut kita juga menjadi titik. Kita koordinasi dengan pimpinan anak cabang dan juga pimpinan ranting yang hendak melakukan kaderisasi di tempatnya masing-masing. Jadi kita pembekalannya itu sekarang ini belum bisa totalitas seperti dulu. Ketika dulu ada kegiatan kaderisasi, kita di sana full. Misal ada pendampingan ya. Pendampingan full 2 hari, 4 hari seperti itu. Dan mungkin kalau sekarang kita cuman di sana 1 hari, tetapi 1 harinya itu enggak yang 24 jam kita repel jadi satu enggak. Jadi kita gantian ke sana. Gitu. Ganti orang. Ganti orang, terus koordinasinya juga kita lebih banyak di sosial media memang karena kebetulan jarak kita jauh dari ujung Donorojo sampai ujung Nalumsari ya. Dan kebetulan sekarang hujan, jadi memang kita memaksimalkan media sosial untuk pembekalan kaderisasi di Kabupaten Jepara. Oke, saya ke rekanita Amel ini ya. Tadi berkaitan tentang kuliah dan organisasi, walaupun ya sekarang udah gak kuliah, tapi kan mungkin bisa sedikit diceritain bagaimana ini cara mengatur, memanagenya antara kegiatan dan juga waktu kuliah dan sebagainya. Monggo. Kalau gimana caranya kita memanage waktu antara organisasi dan kuliah ya, bagaimana pinter-pinternya kita buat bagi waktu tersebut. Contohnya pada saat
jam kuliah dan juga organisasi berbarengan, ya kita milih salah satu. Walaupun salah satunya mesti harus bolos. Tapi bolos itu kan nggak apa-apa, nggak harus. Kan dispensasinya 3 kali ya. Biasanya dimanfaatkan ya. Nggak full 16 pertemuan kosong semua. Iya. Enggak sekali gitu. Dan organisasi itu kan termasuk bagaimana komitmen kita bertanggung jawab. Jadinya harus kita itu harus benar-benar mematuhi janji kita. Seperti waktu kayak pelantikan itu kan kita harus membagi waktu ya. Kalau kita nggak bisa memaksimalkan itu kan sama aja kita bohongi sama ikrar kita. Ikrar ya. Ikrar janji setia. Oke, itu ya. Jadi sekarang udah nggak kuliah, juga masih bisa full di organisasi atau malah sekarang ini sibuk dengan atau? Kalau saya ada waktu free ya saya berangkat. Kalau gitu enggak ya? ya Izin gitu ya. Gitu. Yang penting ketuanya nggak boleh izin ini. Oke. Sebelum ke kesimpulan mungkin ini kita baca-baca dulu yang sudah ikut komentar di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Ini ada Yanti Rianti Andromeda ini yang ada di Tubanan. Selamat sore Mbak Wiwi, Mbak Lala, Mbak Amel, Mbak Risa. Aku jadi ingat saat remaja jadi ketua IPPNU Tubanan 1. Tubanan, Kembang ya. Iya, Kembang. Jadi dulu IPP ini. Saat itu di PAC jadi koordinator sosial budaya. Salam hangat, semoga sukses. Amin. Oke. Ini Bu Yanti Rianti ini aktif juga ini. Oke, dan yang kedua ini dari Jelly Andrian. Sekretaris. partner. Oh iya, ini rekan Jelly sakit, jadi kita doakan ya. Gitu ya. Semoga segera rekan sembuh ya rekan Jelly ya. Sembuh nanti kita pulang lagi ya. Terbaik deh, sayang semuanya. Hehe. Wah, ini sayang di mana ini? Gawat. Enggak gitu, sayang yang mana ini? Yang di sana. Oke, terus selanjutnya ini ada Ulya, mantap. BBB, belajar berjuang bertakwa. Ini pasti rekanita ini. Dari Kalinyamatan. Kalinyamatan ya. Oke. Waktu tidak terasa tinggal beberapa menit, mungkin bisa sedikit disimpulkan sama rekanita Wiwi mungkin. Oke. Sebelum ke kesimpulan ya, jadi memang sebenarnya kita mengambil tema ini ada beberapa hal sih yang ingin kita sampaikan. Sebenarnya kenapa sih kita harus bersinergi? Ya memang karena kita saling membutuhkan. Kebetulan saya ini juga kan di Unisnu ya. Ini tidak hanya di Unisnu sih, sebenarnya semua dosen akademisi itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengabdian dan penelitian. Nah, itu harus membutuhkan mitra. Nah, kita sebagai pelajar putri yang mana ada di seluruh lini, mulai dari komisariat ada, di tingkat desa di Ranting ada, PAC hingga kita cabang. Marilah kita untuk sinergi dalam hal tersebut. Boleh nanti teman-teman IPPNU itu bisa yang mengajukan surat ataupun juga yang menjemput bola, ataupun ketika ada dosen-dosen manapun yang mengajak untuk bermitra, silahkan untuk bisa diterima, karena kita juga saling butuh ya. Kita nanti bisa mengambil ilmu dari beliau dan beliau juga bisa melaksanakan pengabdiannya. Begitu. Itu sudah banyak sekali yang kita laksanakan, akan tetapi memang secara MOU kita belum ada, tetapi pada pelaksanaannya sudah banyak berjalan begitu. Jadi kami ucapkan sekali lagi bahwa pelajar putri harus memiliki cita-cita yang tinggi dalam hal apapun, terlebih masalah pendidikan, karena sudah disampaikan di awal tadi bahwa kita nanti akan menjadi madrasah pertama bagi anak-anak kita. Kan jangan sampai anak-anak kita nanti kemudian terlahir minimal lebih dari kita lah. Kalau seandainya kita di SMA nanti punya cita-cita anak kita S1. Kalau kita S1 punya cita-cita anak kita nanti S2, seperti itu. Karena memang yang repot nanti kalau ya? Enggak, yang kita S3 anak kita S8 ini. Jadi profesor. Amin ya. Minimal punya cita-cita lah, karena dulu saya juga kalau zaman saya waktu
masih di bangku MTS, kuliah itu sebuah hal yang wah banget, wah pengen banget gitu. Tapi kalau sudah dijalani, ya begini aja. Artinya sudah menjadi kebutuhan dan hampir semua orang itu mengenyam pendidikan tinggi. Jadi harapan kami teman-teman khususnya yang masih di komisariat, yang saat ini kelas 3, yang ataupun yang lainnya, silahkan teman-teman memiliki keinginan yang tinggi untuk meneruskan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kalau yang masih pusing, yang masih bingung nanti mau kuliah di mana, boleh sharing bersama kami. Boleh lewat WA, DM, Instagram atau yang lainnya. Kami siap untuk menjadi teman curhat, teman konsultasi, dan juga teman untuk bagaimana apa sih yang kira-kira rekanita semua. Karena di pimpinan cabang IPPNU ini ada lembaga konseling. Nah, lembaga konseling lembaga konseling pelajar masih putri. Masih ada. Jadi bagi teman-teman, bagi rekanita semua pelajar putri se-Kabupaten Jepara yang bingung mau nanti habis ini ngambil kuliah di mana, itu nanti bolehlah DM kita, boleh WA kita, mau sharing. Nah, boleh. Insya Allah. Mau kemana? Ya, mau kemana? Kalau yang sama sini aja, kalau sama sana aja. Datangkan sore ini banyak ini. Ada kalau saya sendiri dari alumni Unisnu sendiri, rekanita Amel ini dari Unisnu, rekanita Mala sekretaris saya ini alumni UNES kemudian rekanita Risa ini dari IAIN Kudus, masih prosesnya. Nah, artinya insya Allah untuk masalah sumber informasi sedikit banyak kita juga memiliki. Nah, kita juga siap untuk mendistribusikan informasi kepada teman-teman yang menginginkannya, begitu. Oh iya, ada satu lagi. Silakan. Untuk seluruh pelajar putri se-Kabupaten Jepara, kemarin ada yang tanya, Mbak, kalau saya mau kuliah di Unisnu pakai rekomendasi NU bisa nggak gitu? Karena memang di brosur Unisnu itu ada. Nah, itu bisa banget ya. Buat rekanita seluruh IPPNU se-Kabupaten Jepara yang saat ini kelas 3, silahkan. Yang mau kuliah di Unisnu boleh menggunakan beasiswa rekomendasi NU. Kalau tidak harus PCNU. Kalau IPNU IPPNU bisa enggak? Belum bisa. Oh, belum bisa ya. Karena memang yang diminta dari sananya bapaknya. Karena kita kan bagian dari NU ya. Berarti cabang IPNU IPPNU belum bertaji ya. Nanti bisa, bisa menyampaikan ke MBC setempat. Dan itu tidak hanya di tingkat PCNU, tingkat MBC pun juga bisa. Ini mungkin salah satu jawaban dari rekanita semua yang kemarin tanya-tanya. Jadi bisa banget. Bisa ya. Nanti di UNES juga bisa ini. Bisa ya rekan ya. Nanti di IAIN juga bisa. Iya. Semoga nanti semuanya bisa. Jadi teman-teman yang di PPNU, harapan kami semuanya bisa melanjutkan di perguruan tinggi di jurusan apapun dan dimanapun, gitu. Tidak kemudian saya lulusan ini rekanita semua harus ke sini, bukan. Kita memberi kebebasan kepada seluruh rekanita. Yang penting memang mindset kita bahwa pendidikan penting itu harus tertanam sejak dini karena sudah menjadi kebutuhan. Gitu. Sudah menjadi kebutuhan dan ya butuh ya. Oke, rekanita Mala mungkin bisa sedikit menambahkan kesimpulan, pesan dan harapan. Silakan. Mungkin sedikit ya tambahannya, intinya akhirnya itu tadi kembali lagi bahwa pendidikan tinggi untuk perempuan itu sangat penting karena pendidikan itu nggak hanya menambah gelar, nggak hanya menambah tumpukan kertas berupa ijazah, tapi juga mengubah pola pikir seorang. Seperti itu. Oke. Singkat ya? Singkat. Kan singkat maksudnya. Oke. Dari rekanita Risa mungkin, monggo. Baik, sama seperti rekanita Mala bahwa sama ya. Tadi nggak sama, ini sama. Monggo. Bahwa setiap perempuan memang harus berpendidikan bukan karena apapun, bukan karena ingin menyaingi suaminya kelak, tapi karena dia adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya kelak. Jadi sebisa mungkin anak itu harus lahir daripada ibu-ibu yang memang sudah berkompeten sebelumnya, seperti itu. Oke, cukup? Cukup. Nah, ya dari rekan Amel mungkin, monggo. Pendidikan emang suatu kebutuhan untuk wanita karena dia kelak akan menjadi ibu. Gitu ya. Udah dijawab semuanya. Oh gitu ya. Oke.
Dan mungkin saya sedikit mencatat ya. Jadi pelajar putri ini kita harus terus bersinergi dan pendidikan tinggi untuk siap mengabdi. Dan semoga dalam mengabdi berkah diridhoi. Amin. Singkat saja ini. Ya intinya itu. Oke, dan tidak terasa tinggal waktu 3 sebentar lagi, dan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, Rekanita Wiwi, Rekanita Mala, Rekanita Risa, Rekanita Amel dari pimpinan cabang Ikatan Pelajar Putri Kabupaten Jepara sudah hadir di Pesona Erlisa. Ya. Dan jangan kapok ini ya. Oh, iya. Karena baru pertama ini. Oh, iya. Kalau yang Ibnu kemarin sih ingin lagi ya. Boleh lagi Oke. nanti. Oke, terima kasih semuanya, dan terima kasih juga kepada para pemirsa, para pendengar semuanya yang sudah ikut komen dan juga ikut memberikan komentar. Terima kasih, dan sekali lagi Mikat Sarani setiap hari Sabtu insya Allah akan menemani sahabat Erlisa dari jam 3 sampai jam 5 sore di Pesona Erlisa di Pecinta Sholawat Nabi. Dan tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Erlisa FM.